Hai, selamat datang di alur film kita. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita film detektif di part 2. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Jika sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Scene berlanjut. Di sini, detektif Di dan Donglai yang tengah membahas tentang kasus kura-kura api ini akhirnya mereka membahas tentang pembagian tugas untuk ke rumah korban yaitu Tuan Jia dan menara tanpa batas, tempat penyimpanan kura-kura api yang dijelaskan oleh Dang Qiwang. Di tengah-tengah pembahasan itu, mereka dicegat oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang pria berjanggut putih. Lalu Donglai yang mengetahui pria itu pun segera berlutut di depan pria itu. Pria itu ternyata pangeran kerajaan dan ia pun berkata kepada detektif D bahwa dia membawa sebuah pedang yang detektif D gunakan ketika masa mendiang kaisar sebelum detektif D dipenjara. Detektif D yang mendengar ini langsung segera menghampiri dan berlutut. Lalu dia bertanya kenapa pangeran ingin memberikan pedang ini, sedangkan banyak mata dan telinga dari Ibu Suri. Detektif D tidak tertarik akan kekuasaan. Dia hanya ingin melakukan investigasi kasus yang saat ini tersebar di mana-mana. Kemudian, pangeran itu pun berbisik di telinga detektif D dan berkata bahwa mendiang kaisar sendiri dibunuh oleh Ibu Suri dengan menyuruh pendeta menara tanpa batas. Seketika, detektif D terdiam bisu. Di suatu tempat, detektif D yang seperti sedang menunggu seorang lalu berkata, "Karena kau sudah di sini, kenapa kau tidak muncul?" Lalu seseorang muncul dari kegelapan dan ternyata orang itu adalah Ibu Suri. Sambil berjalan, Ibu Suri bertanya tentang senjata yang ada di tangan detektif D. Apakah itu pedang kebesaran? Mendiang kaisar terdahulu. Lalu detektif D berkata, "Benar." Tidak lama kemudian, detektif D berlutut sambil mengangkat pedang kebesaran. Dan di bawah pedang ini, dia meminta kepada Ibu Suri untuk berkata jujur tentang bagaimana kematian mendiang kaisar sebelumnya. Lalu Ibu Suri berkata bahwa kematian kaisar itu disebabkan oleh penyakit hati yang mana itu berbeda dari rumor yang beredar. Lalu dia melanjutkan bahwa dia naik tahta itu atas kehendak langit. Hanya saja, dikarenakan dia itu merupakan seorang wanita, maka ia difitnah. Dan lalu, dia memberitahu kembali kepada detektif D bahwa untuk berikutnya, detektif D tidak diperbolehkan untuk masuk ke biara tanpa batas. Lalu di tengah-tengah pembicaraan mereka, seseorang datang, dan itu merupakan Pai Donglai yang ingin menjumpai detektif D untuk melaporkan masalah tentang kasus mereka. Tapi di tengah-tengah keributan ini, detektif D pergi dari semua orang yang ada di sini. Scene pun berpindah. Kini, kita telah diperlihatkan Pai Donglai yang sedang menuju ke tempat Tuan Jia. Sesampainya di sana, dia dijemput oleh istri mendiang Tuan Jia dan beberapa pelayannya. Lalu Pai Donglai pun dibawa ke tempat Tuan Jia yang biasanya dia belajar. Di sini, Pai Donglai memeriksa dokumen-dokumen peninggalan Tuan Jia dan dia menemukan beberapa petunjuk. Setelah memeriksa beberapa petunjuk, Pai Donglai pergi dari kediaman Tuan Jia. Tapi di tengah-tengah perjalanan, dia diikuti oleh beberapa kelompok orang dan disergap. Dan terjadilah pertarungan. Karena terlalu banyak orang yang menyergapnya, dan kelompok itu pun menggunakan jaring perangkap untuk melumpuhkan Pai Donglai, yang akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa yang menyebabkan dia tertangkap. Di tempat lain, detektif D yang sedang mengunjungi biara tanpa batas untuk menyelidiki kasus kura-kura api. Dia disambut oleh seekor rusa yang bisa berbicara, tetapi detektif D segera mengetahui bahwa rusa itu sedang dikendalikan oleh orang lain. Dan suara rusa itu, ia menggunakan metode suara perut. Tidak lama kemudian, datanglah pendeta biara tanpa batas.
Lalu dia bertanya kepada Detektif D, kenapa ia datang ke biara tanpa batas. Detektif D menjawab, untuk menyelidiki tentang kasus kura-kura api yang rumornya sedang dipelihara di biara tanpa batas. Pendeta itu menjawab bahwa di sini dia sudah bertahun-tahun mengasingkan diri dan dia tidak pernah melihat kura-kura api. Lalu Detektif D menjelaskan bahwa orang yang di depannya juga tidak mengungkapkan wajah aslinya. Dan orang yang di depannya ini merupakan orang yang dia kenal. Dan itu adalah Sang Guan Jing'er. Perkataan Detektif D benar. Kemudian orang yang di depannya itu mencabut sesuatu dari arah belakangnya dan wajahnya pun berubah menjadi Sang Guan Jing'er. Kemudian dikarenakan Detektif D sudah mengetahui banyak rahasia, Sang Guan Jing'er pun menyerang Detektif D melalui rusa-rusa yang ia kendalikan. Pertarungan ini juga dimenangkan oleh Sang Guan Jing'er karena dia menggunakan bubuk bius kepada Detektif D yang mengakibatkan Detektif D sempoyongan yang akhirnya terkena pecahan pedang Sang Guan Jing'er yang menusuk dadanya dan seketika tidak sadarkan diri. Lalu Sang Guan Jing'er menatap Detektif D dengan pikiran yang berbelit. Apakah dia ingin membunuh Detektif D atau tidak? Tetapi ia pun membatalkan niatnya dan menusukkan pedangnya ke tanah sambil berteriak. Scene pun berlanjut yang dimana Sang Guan Jing'er yang tengah menggendong Detektif D untuk membawanya ke tempat aman, tetapi dia tidak menyangka di tengah-tengah perjalanannya ia terkena jebakan orang lain yang langsung menusuk bagian tubuhnya. Tidak lama kemudian, datang orang-orang yang menggunakan pakaian seperti asasin yang sedang memeriksa jebakan ini yang dipasang oleh mereka. Tetapi, melihat jebakan itu tidak ada seorang pun, mereka berpikir bahwa korban melarikan diri dan tidak jauh dari tempat ini, tetapi mereka tidak berpikir bahwa orang yang mereka cari sedang sembunyi di atas pepohonan. Tidak lama kemudian, Detektif D tersadar dan ketika dia melihat sekeliling ia pun terkejut melihat Sang Guan Jing'er yang sekarat. Lalu Detektif D bertanya, apakah ia melukai Sang Guan Jing'er? Sang Guan Jing'er menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa nasib Detektif D sungguh malang karena semua dunia tidak menginginkan keberadaannya. Bahkan Ibu Suri sendiri menginginkan nyawanya. Dan Sang Guan Jing'er sendiri disuruh membunuhnya, tetapi ia tidak mau. Lalu Sang Guan Jing'er berbisik di telinga Detektif D, meminta diantar pulang. Lalu Detektif D menyetujuinya. Dan tidak lama kemudian, Sang Guan Jing'er pun meninggal karena banyaknya luka yang ia alami. Setelah mengantarkan Sang Guan Jing'er pulang, Detektif D pergi ke suatu rumah yang mengarah ke penyelidikan selanjutnya. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi siapa sangka, ketika ia membuka pintu ternyata Pei Donglai yang sedang diikat di tiang yang langsung terkena sinar matahari, seketika tubuhnya terbakar. Kemudian, Detektif D berusaha untuk menyelamatkannya. Dan Pei Donglai berkata kepada Detektif D bahwa dia menemukan sesuatu di rumah Tuan Jia ketika dia menyelidiki kasus di rumahnya. Karena tubuhnya yang terbakar dikarenakan terkena sinar matahari, Pei Donglai pun segera berubah menjadi abu dan tidak bisa diselamatkan. Tidak lupa, untuk terakhir kalinya, Pei Donglai meninggalkan pesan bahwa dia menyimpan petunjuk di gesper tali kekang kuda. Lalu, Detektif D segera mencari bukti tersebut dan mengambil dan membawanya. Scene berpindah dengan diperlihatkan Su Tao yang sedang berdiri menatap luar istana dari dalam patung. Lalu dia mendengar suara seseorang berbicara, dan orang itu ternyata adalah Detektif D. Di sini, Detektif D menjelaskan beberapa peristiwa kejadian yang menimpa beberapa korban. Menurut Detektif D, Pei Donglai menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Tuan Jia. Walaupun dia hanya menemukan beberapa petunjuk yang mengganjal di dalam pembuatan patung, Tuan Jia tetap dibunuh
Dan ternyata patung yang dibuat ini sengaja dibangun untuk dihancurkan agar bisa mengenai langsung istana kerajaan dan membunuh Ibu Suri ketika penobatannya dimulai. Sambil mendengarkan penjelasan Detektif D, Su Tao menggerakkan tuas dan tempat mereka berdiri berjalan seperti lift. Lalu Detektif D mengajak Su Tao agar kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan hal gila seperti ini. Tetapi Su Tao mengatakan bahwa selama 8 tahun ini, dia sudah menunggu pembalasan dendam kepada Ibu Suri. Sambil mengacungkan tangannya yang dipotong ke atas, lalu dia menekan tombol dan tiba-tiba binatang yang dicampur air keluar dan mengenai tubuh Detektif D. Lalu dikarenakan Su Tao tidak ingin kembali ke jalan yang benar dan ingin membalas dendam, maka terjadilah pertarungan antara Su Tao beserta bawahannya dan Detektif D. Tapi karena Detektif D masih ingin mengampuni Su Tao, dia menghentikan serangannya. Su Tao pun berkata bahwa dulu, 8 tahun lalu, Detektif D memimpin pemberontakan kepada Ibu Suri. Tapi, kenapa sekarang ia membantunya? Detektif D menjawab, dia mungkin seorang kaisar yang keji, tapi kau akan menjadi orang yang akan membunuh lebih banyak orang darinya. Apakah kau akan lebih biadab darinya? Mendengar itu, Su Tao tidak terima dan menyerang Detektif D, lalu menyuruh bawahannya untuk melepaskan cairan peleleh yang mana itu digunakan untuk menghancurkan patung raksasa. Lalu Su Tao pergi dari tempat itu dan bawahannya menahan Detektif D agar dia mati di dalam patung. Dan di tengah pertarungan, tubuh Detektif D tidak sengaja terkena sinar matahari. Dan itu gejalanya seperti korban-korban yang terkena kura-kura api. Di sisi lain, Su Tao yang pergi menggunakan kuda keluar dan dikejar oleh Detektif D. Untuk mencegah Su Tao melarikan diri, mereka berdua bertarung hingga Su Tao terjatuh dari kuda. Dan kura-kura api yang dibawa oleh Su Tao pun terlepas hingga mengenai tubuhnya. Seketika, tubuhnya pun terbakar karena terkena sinar matahari. Di sisi lain, di istana, kita diperlihatkan Ibu Suri yang sedang dinobatkan, tidak mengetahui bahwa patung yang ia rancang itu akan menjadi bencana dan menimpa istana kerajaannya serta dirinya. Hingga Detektif D datang dan menyelamatkan Ibu Suri dari kecelakaan itu. Lalu melihat Detektif D yang terluka dikarenakan menyelamatkannya, Ibu Suri mengajukan pernyataan kepada Detektif D bahwa ia akan menjadi orang yang akan menyelamatkannya dan berjasa. Tetapi Detektif D menolak dan berkata, bolehkah Ibu Suri berbicara jujur di bawah tongkat kebesaran? Ibu Suri menyanggupi dengan pernyataan yang dibuat oleh Detektif D bahwa dikarenakan Ibu Suri yang telah menyebabkan banyak kejahatan dan ia juga meminta agar kedudukan tahta ini dikembalikan kepada yang berhak, yaitu klan Tang. Hingga Detektif D menyebut Ibu Suri sebagai kaisar dan Ibu Suri sendiri terkejut karena Detektif D menyebutnya kaisar dan menyanggupi semua persyaratan yang diajukan Detektif D. Ibu Suri juga meminta kepada Detektif D untuk menjadi bagian dari kerajaan, tetapi Detektif D tidak mau dan ia juga mengembalikan tongkat kebesaran dan pergi dari tempat itu.